7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di gereja kita GKBBM di Situlungagung. Kita akan kembali beribadah. Kita akan siapkan hati kita. Tanggalkan segala bebanmu. Tanggalkan segala pergumulanmu. Kita mau menghadap Dia. Kita akan memuliakan namanya. Kita akan meninggikan Dia. Allah kita, Raja kita.
kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Sukacita dalam setiap kehidupan orang yang Kerajaannya yang terbesar
kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau saat ini hadir di sini, kalau Engkau boleh mengurapi kami semua, karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Saat Kau berfirman,
kesembuhan, terima mujizat. Terima mujizat daripada Tuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan yang dari Tuhan. Ku percaya mujizatmu, ku dipulihkan, oh, ku dipulihkan, ku disembuhkan, percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu. Percaya mujizatmu ku alami. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku dipulihkan. Thank you God Jesus. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, disembuhkan. Ku
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana hanya bagi Yesus. Yesus yang layak diagungkan, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, yang disembah. Kaulah yang disembah, yang disembah Tuhan. Kaulah yang disembah. Kau diagungkan di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak disembah, yang telah bangkit dari kematian, duduk di tahta Bapa, Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dipercaya Engkau memulihkan umat-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau terus bekerja melawan setiap kami. Pulihkan umat. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi juga guru-guru sekolah minggu. Lawat anak-anak Tuhan. Ketika firman dibagikan kepada anak-anak, Roh Kudus menjamah mereka, memulihkan mereka. Kami percaya sekalipun pikiran mereka gak mampu menangkap firman-Mu, tapi roh mereka, karena Roh Kudus ada di dalam hidup mereka, supaya mengajari mereka. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Bicaralah lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Saya lihat di belakang ada Ko Erik dan juga ada, kalau saya tidak salah, calon istrinya. Selamat datang dalam gereja MDC Tulung Agung. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan doa pengutusan buat Yuman. Yuman sudah lebih kurang 6 bulan lebih bersama dengan kita. Beliau dari Sekolah Teologi STT Inti Bandung, sudah selesai. Dan di tempat kita sempat magang sekitar 6-7 bulan saudara. Dan mulai minggu depan dia akan kembali ke lapangan. Dia akan ke Jombang saudara. Kebetulan dia juga mempersiapkan pernikahannya saudara ya. Calon istrinya juga seorang hamba Tuhan ada di Jombang. Oke Yuman silakan maju ke depan. Kita akan doakan dia. Mungkin ya boleh saya pinjam satu mic. Mungkin Yuman mau sharing sesuatu
mengucapkan terima kasih. Silakan naik ke atas. Ya, shalom jemaat Tuhan. Tidak terasa sudah 6 bulan saya di sini dan saya merasa sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat di MBC Tulungagung. Saya percaya saya ditempatkan di tempat ini selama 6 bulan bukan karena kebetulan, tetapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan. Tuhan ingin saya berproses di tempat ini, Tuhan ingin membentuk saya lebih lagi. Dan saya sangat bersyukur saya boleh mendapatkan begitu banyak pelajaran di tempat ini yang semakin menguatkan hidup saya di dalam pelayanan dan mengubahkan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya juga pada saat ini, pada kesempatan ini, meminta maaf apabila jika selama 6 bulan ini saya memiliki kesalahan kepada Bapak Ibu di tempat ini, ada salah tutur kata ataupun perilaku saya yang mungkin kurang baik, kurang berkenan bagi Bapak Ibu di tempat ini. Saya sangat meminta maaf dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di tempat ini yang sudah memperbolehkan saya untuk bersama-sama membantu pelayanan di tempat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita bangkit berdiri yuk, kita arahkan tangan kita kepada Yuman. Beliau masih muda, tapi dia sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Melayani, keputusan untuk melayani Tuhan itu bukan hal yang mudah, saudara ya. Kita harus rela meninggalkan semua kenyamanan kita, kesenangan kita, kebebasan kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia tahu bagaimana caranya membentuk kita. Dia tahu bagaimana caranya untuk memelihara kita sampai kemuliaannya digenapi lewat hidup kita. Kita berdoa buat persiapan pernikahannya juga supaya Tuhan yang memberkati. Memang sebagai hamba Tuhan semua bergantung dengan iman, saudara. Ya, kita berdoa yuk. Kita arahkan tangan kita yuk kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur. Bapa, Engkau yang sudah memilih Yuman sejak dalam kandungan ibunya. Kau tahu bagaimana membentuk dia. Kau mengasihi dia. Kau punya rencana atas hidupnya. Hamba-Mu berdoa, jangan sembunyikan dirimu dari dia. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari dia. Jangan sembunyikan rencana-Mu bagi dia. Bukakan sehingga dia bisa melihat dengan jelas destiny Tuhan dalam hidup dia. Berkati dia Tuhan. Urapi segala hal yang mengintimidasi dia, aku patahkan dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu yang membelenggu dia, aku patahkan dalam nama Yesus. Kami utus dia kemanapun dia pergi. Engkau menyertai sama seperti Engkau menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sertai dia dengan tanda-tanda ajaib. Muliakan dirimu lewat hidupnya. Bahkan pasangan hidupnya, Engkau yang menetapkan. Engkau yang menolong mereka. Kalau mereka berencana untuk menikah, berkati pelayanannya. Kemanapun dia melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, ini minggu terakhir kita di dalam bulan ini. Cepat sekali rasanya kita sudah lalui Paskah, sudah lalui kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, ini hari ketiga kita puasa. Saya berharap setiap kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam proses puasa kita 10 hari. Ya, dari hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin kita ngambil komitmen puasa 10 hari sampai nanti hari Minggu depan. Saudara, jangan ketinggalan. Ayo terlibat. Dan setiap sore kecuali hari Minggu,
kita juga kumpul bersama jam 7 malam. Kita berdoa, kita cuma menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Nanti Tuhan berbicara, Tuhan sampaikan isi hatinya, saudara. Mari, pagi kita, biasanya kita makan terakhir itu makan malam, saudara. Makan malam sampai nanti besok sore. Ya, sekitar jam 4, jam 5 lah kita buka. Terus jam 7 kita kumpul di sini doa. Dan jam 5 itu makan terakhir kita bagi yang kuat. Tapi kalau cuman saudara kuatnya gak sampai segitu gak apa-apa. Yang pasti ambil puasa. Apa yang perlu kita minta? Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan pulihkan gereja kita. Tuhan pulihkan bangsa kita, saudara. Supaya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan akan sulit kita melalui hari-hari ke depan, saudara. Ada 3 target kita, saudara, ke depan. Yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya total kepada Tuhan. 3 hal ini yang menjadi target kita ke depan. Karena hanya dengan 3 hal inilah kita bisa melalui masa-masa sulit ke depan. Mari ambil waktu supaya kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, semakin melekat lagi kepada Tuhan, dan bawa hati kita ini hanya fokus kepada Tuhan. Jangan izinkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, pergumulan, kesulitan, kelemahan orang lain itu menguras energi kita, menguras perhatian kita. Sehingga kita nggak bisa lagi mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa lagi menemukan apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Itu sengaja sengaja iblis buat hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak fokus sama Tuhan. Karena iblis tahu kalau kita fokus sama Tuhan, maka hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Dan jangan biarkan kesulitan, masalah, tantangan itu membuat kita ragu akan kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Dia sudah diberikan kuasa baik di bumi maupun di sorga. Oleh karena itu, tidak salah kalau tema kita sepanjang tahun ini closer to God. Semakin melekat kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Saya percaya banyak dari antara kita nggak suka dengan kata menanti, saudara. Ya, banyak dari kita paling nggak suka kata menanti karena menanti itu membosankan, saudara. Paling membosankan. Tetapi kadang seringkali di dalam penantian itulah sebenarnya esensi hidup kita. Karena di dalam menanti itu sebenarnya karakter asli kita itu kelihatan. Di dalam menanti itu merupakan kesempatan di mana Tuhan membentuk kesombongan kita dihancurkan. Di mana kerendahan hati kita itu dibentuk, saudara. Di mana kasih kita itu mulai semakin bertumbuh ketika kita mulai menanti. Jadi menanti itu sebenarnya momen-momen yang sangat berharga. Tuhan Yesus pun butuh waktu 30 tahun menanti. Untuk Dia bisa menyatakan dirinya, saudara. Ingat, Tuhan Yesus mulai pelayanan di umur 30 tahun. Saya coba bayangkan, saudara, ketika Tuhan Yesus umur 25 tahun. Dia kan tahu kalau Dia Tuhan. Dia lihat orang sakit, saudara. Dia gak sabar kudu menyembuhkan, saudara. Dia lihat orang kerasukan setan, mungkin Tuhan Yesus ini mungkin itu tidak dicatat di Alkitab, saudara. Kudu Dia sembuhkan, tapi Dia bilang, Bapak bilang, no,
Karena Tuhan Yesus bilang apa? Anak tidak akan melakukan kalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Dia tunggu Bapa. Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke pernikahan di Kana, Maria bilang gini. Waktu mereka kehabisan anggur, ditunjukkan kepada Yesus supaya Tuhan Yesus buat mujizat. Tuhan Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Butuh waktu, butuh kesabaran untuk kita menanti, saudara. Dan seringkali justru masalah yang terjadi dalam hidup kita karena kita nggak sabar menanti. Nggak sabar menanti jodoh yang dari Tuhan. Akhirnya dapat yang nggak sabar menanti pekerjaan yang dari Tuhan. Akhirnya kita dapat yang asal-asalan, akhirnya kita menyesal. Nggak sabar dengan kelemahan istri kita, akhirnya kita bercerai. Jadi menanti itu sangat penting, jangan anggap enteng masalah menanti, saudara. Tuhan sangat serius dengan menanti. Saul gagal, ditolak Tuhan karena dia gak sabar menanti. Mereka sudah di medan pertempuran, di medan peperangan. Musuh sudah di depan mata. Samuel belum datang, saudara, untuk mempersembahkan korban. Samuel ambil alih, saudara. Saul ambil alih. Akhirnya gara-gara itu dia ditolak Tuhan. Karena itu mari kita sejenak merenungkan sejauh mana kita mau menantikan Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Menantikan apa yang Tuhan mau sediakan dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus setelah dia menderita, Alkitab katakan dia disalib, dia dikubur dan bangkit. Selama 40 hari Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid. Tentu mereka senang karena mereka percaya bahwa guru yang mereka ikuti adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, selama 40 hari dia menyatakan dirinya kepada murid-murid. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Satu saat ketika mereka makan, Tuhan bilang, kamu gak boleh keluar dari Yerusalem. Kamu harus tetap tinggal di sini. Tetap tinggal di sini sampai apa yang dijanjikan Bapa itu tergenapi. Ini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka menantikan janji Bapa. Mungkin kalau saya saat itu Petrus, kesuwen Tuhan. Ngapain lagi saya nunggu lama? Toh juga sudah terbukti bahwa Yesus Tuhan. Betul gak saudara? Udahlah pokoknya kami gerak aja beritakan bahwa Yesus Tuhan. Udah. Tuhan bilang sabar. Sabar.
Ada sebuah istilah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari Filipina, Bonifacio namanya. Satu saat dia bilang gini, saudara, slow is fast, fast is slow. Lambat itu cepat, cepat itu lambat. Nah, ini filosofi saudara, terlalu filosofi saudara. Coba lihat, setiap kita kalau mengerjakan sesuatu terlalu buru-buru dan terlalu cepat-cepat, akhirnya pekerjaan itu jauh lebih lambat. Karena apa? Kita bisa mengulang-ulang lagi, betul? Kalau pekerjaan itu kita kerjakan dengan, bukan berarti kita berlambat-lambat. Lambat itu artinya kita meneliti, memperhatikan, memikirkan, sehingga pekerjaan itu bisa lebih maksimal. Apa janji Bapa saudara kepada murid-murid? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata ada karya Allah yang pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus yang harus dikerjakan dalam hidup kita. Roh Kudus harus dicurahkan, Roh Kudus harus memimpin murid-murid, karena Roh Kudus itulah yang akan mengajari murid-murid tentang semua kebenaran dan memampukan mereka untuk melakukan kebenaran itu. Saya coba merenung tentang hal ini saudara. Ketika Tuhan Yesus suruh murid-murid untuk menanti. Apakah menantikan Roh Kudus adalah pekerjaan yang mudah bagi rasul-rasul? Tidak, apalagi Petrus. Petrus itu orangnya sanguin saudara. Sukanya gerusa-gerusu, sukanya dang mari cek-cek selesai. Itu Petrus saudara. Mungkin ada di antara kita, kalau mungkin karakternya plekmatik disuruh menanti ya senang-senang aja saudara, betul ya? Ya menanti-nanti ya sambil malas-malasan. Tapi kalau model Petrus, waduh disuruh duduk diam menanti gak mudah. Menanti bukan hal yang mudah saudara. Bukankah kita sering jatuh karena kita gak sabar menanti. Gak sabar menunggu anak kita berubah. Akhirnya kita mengutukin anak kita. Gak sabar kita menunggu pasangan kita berubah. Akhirnya kita mulai memaki-maki, bahkan mulai selingkuh. Gak sabar dengan bos kita saudara. Akhirnya kita ngambil jalan pintas saudara. Gak sabar cepat kaya. Akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh. Dan itu justru akan merusak hidup kita. Mari belajar menanti. Saya pun bukan orang yang mudah untuk menanti saudara. Saya karakternya kolerik, melankolik saudara. Saya ini kolerik, melankolik. Orangnya idealis, visioner, harus sesuai target. Ketika Tuhan suruh menanti, waduh rasanya gak sabar. Tapi di dalam penantian itu, mulai kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk sabar. Ada banyak hal diproses dalam hidup kita. Semua hal-hal yang merusak hidup kita mulai diproses. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari sedang menanti. Menanti jodoh, menanti pekerjaan, menanti pertolongan Tuhan, menanti mujizat Tuhan. Itu sebenarnya kesempatan terbaik bagi kita untuk kita dibentuk Tuhan. Yusuf butuh berapa tahun dia menanti saudara? 13 tahun. 13 tahun. Di usia 17 tahun. Tuhan berjanji kepada dia bahwa dia akan menjadi orang besar. Orang akan datang menyembah dia. Keluarganya akan datang menyembah dia.
Begitu dia dapat janji itu, apa yang terjadi? Justru dia dibenci sama saudara-saudaranya. Bukan cuma dibenci, mau dibunuh saudara-saudaranya. Tapi karena Ruben gak tega, kakak pertamanya, akhirnya mereka menjual Yusuf ke saudagar-saudagar Mesir, saudara. Diperjualbelikan, direndahkan harga dirinya, dihina. Mungkin ketika engkau menanti, engkau direndahkan oleh banyak orang seperti Yusuf. Bayangkan anak kesayangan bapaknya yang biasanya pakai jubah, yang paling dimanja bapaknya, diperjualbelikan di perdagangan manusia. Akhirnya Yusuf menjadi budak. Saudara, budak itu jauh lebih rendah daripada pembantu. Pembantu masih punya hak, apalagi pembantu zaman sekarang. Pembantu yang marahi bosnya, saudara. Beda zaman dulu. Zaman dulu pembantu itu gak punya hak, mau diapain pun dia boleh. Tetapi Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi kepala pengelola rumah tangganya Potifar. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata iblis ingin menghancurkan Yusuf. Istri Potifar yang selalu ditinggal oleh suaminya. Maklum, suaminya seorang pejabat negara. Istrinya kesepian. Dia lihat ada seorang budak yang kulitnya kemerah-merahan, yang tampan, yang menawan, baik hati, rendah hati. Istri Potifar jatuh cinta. Setiap hari Alkitab katakan istri Potifar mengajak dia tidur. Dia enggak mau. Karena dia takut akan Tuhan. Akhirnya dia dituduh memperkosa. Dan dia masuk penjara. Itu penantian yang cukup panjang. Karena di dalam penjara tidak tahu berapa lama dia harus di penjara. Alkitab mengatakan dia ditahan di tahanan raja-raja. Artinya dia kriminal tingkat tinggi. Dia menanti Tuhan di sana, saudara. Di situ kesombongan dia dihancurkan. Di situ kemanjaan dia dihancurkan. Dia selama ini bermanja ria sama papanya, saudara, sama mamanya. Dihancurkan sama Tuhan. Begitu sudah selesai, saudara, di proses Tuhan, Tuhan angkat. Jadi kalau saudara saat ini sedang dibawa Tuhan dalam proses penantian, dan di situ engkau direndahkan, di situ engkau dihina, di situ engkau merasa dipermalukan, itu artinya proses pengangkatan Tuhan itu sudah dekat. Asal engkau mengikuti prosesnya dan engkau setia. Amin. Murid-murid, mereka disuruh Tuhan Yesus untuk menanti, saudara. Menanti, gak mudah. Karena apa? Karena saat itu rasul-rasul dianggap sebagai kelompok aliran sesat. Mereka dicurigain. Mereka disuruh kumpul di Yerusalem, berdoa di Yerusalem, di loteng Yerusalem setiap hari, saudara. Kalau saudara dibaca, setiap hari mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, berdoa. Bagi kebanyakan orang, mereka aliran sesat. Karena saat itu gak ada yang percaya kalau Yesus Tuhan. Karena dia mengaku sebagai Tuhan lah, makanya dia disalibkan. Di Indonesia ada sekelompok aliran yang dianggap sesat, saudara. Dan saudara tahu, bahkan rumah ibadah mereka pun dibakar. Betul? Ada. Di Jawa Barat itu. Dibakar rumah ibadahnya, perkumpulan mereka dibubarkan. Saya bayangkan murid-murid saat itu seperti itu, saudara. Dicurigain. Tapi mereka harus lakukan itu.
Dan mereka nggak tahu Roh Kudus itu seperti apa. Mereka menunggu Roh Kudus dan mereka nggak tahu seperti apa modelnya. Tapi tetap mereka taat. Mungkin engkau nggak tahu kayak mana cara Tuhan nanti menolong engkau. Mungkin kau mulai bayang-bayangkan, mungkin nanti Tuhan tolong saya lewat ini. Mungkin Tuhan tolong saya lewat ini. Mungkin Tuhan tolong saya lewat ini. Mungkin Tuhan tolong saya seperti ini. Gak perlu. Yang Tuhan minta, nantikan dia, sabar, percaya, taat kepada dia. Mereka gak tahu Roh Kudus itu seperti apa. Dan yang paling berat, saudara, Tuhan Yesus gak kasih tahu berapa lama mereka menanti. Mereka bukan orang-orang pengangguran, saudara. Petrus punya istri. Dia punya mertua. Yang harus dihidupin. Disuruh cuma doa menanti-nantikan di Yerusalem. Wow, dibutuhkan iman, saudara. Dibutuhkan kepercayaan penuh, ketaatan penuh. Tapi disitulah sebenarnya kekuatannya, saudara. Ketika kita mau taat, mau menantikan Tuhan, mau sabar, kau akan temukan sebuah kekuatan keluar dari dalam. Joyce Meyer, seorang pendoa syafaat, seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu. Bukan sekedar kemampuan untuk menunggu sabar itu. Tetapi bagaimana kita berperilaku saat kita menunggu. Apa yang saudara lakukan ketika menunggu? Saya coba bayangkan murid-murid saat itu selama 10 hari kan cuma ngumpul mereka. Ngapain ya mereka? Saya percaya mereka melakukan hal-hal yang penting, saudara. Hal-hal yang bermakna, yang mungkin mereka sharing, saling mendoakan, menyembah Tuhan. Mereka menanti, saudara. Bagaimana kita mengisi waktu saat kita menanti itu penting. Saya pernah mengalami masa-masa menanti di Malang, saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Setelah saya lulus kuliah ada masa 1,5 tahun saya menanti, saudara. Sebelum saya memutuskan jadi hamba Tuhan. Dan itu gak mudah. Saya mau ngapain? Saya mau ngapain selama 1,5 tahun? Tapi di situ kesempatan saya belajar. Di situ kesempatan saya untuk semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Di situ semakin saya mendekatkan diri kepada orang-orang yang rohani. Di situ saya semakin kesempatan untuk pelayanan di penjara. Di situ semakin kesempatan untuk memaksimalkan pelayanan saya untuk melayani jiwa-jiwa. Banyak orang ketika menanti yang dia lakukan meratapi nasib, saudara. Jangan. Ketika engkau meratapi nasib, ujung-ujungnya engkau akan menyalahkan orang lain. Dan berakhir nanti menyalahkan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam penantian itu, bangun apa yang bisa kita bangun. Ilmu yang bisa kita pelajari. Karakter kita bentuk. Wawasan kita bangun. Relasi kita bangun, saudara. Dan 1,5 tahun itu sangat berarti bagi saya. Akhirnya saya berelasi dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang di atas saya 15 tahun. Yang mereka punya hati pelayanan. Mereka yang rendah hati. Yang tulus. Saya banyak belajar dari mereka. Oh, ini maksudnya Tuhan. Mari isi waktumu dengan baik ketika engkau menanti. Jangan meratapi nasib. Jangan menyesali nasib. Jangan mencari siapa yang salah. Ketika saya menanti di Tulungagung. Saat saya merintis di Tulungagung, saya butuh waktu hampir 2 tahun untuk boleh buka gereja. Gak boleh buka gereja langsung. Saya ngapain di kota ini, saya bilang. Saya doa, saya puasa, saya nginjil, saya doa, puasa, nginjil, doa, puasa, nginjil. 1,5 tahun saya menanti. Setelah orang Surabaya bilang, oke, boleh buka gereja. Langsung running, saudara. Setiap kita akan dibawa Tuhan ke dalam proses penantian.
Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan di dalam proses penantian itu. Itu yang jauh lebih penting. Paulo Coelho mengatakan gini, hidup selalu tentang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ada waktunya kapan kita bertindak, saudara. Ketika kita buru-buru bertindak, maka hasilnya gak maksimal. Pasti gak maksimal. Bill Hybels, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dari Amerika. Dia juga mengatakan, bahan utama dalam kekristenan yang otentik adalah waktu. Perhatikan. Bahan utama kekristenan yang otentik adalah waktu. Bukan waktu sisa, bukan waktu buang, tetapi waktu yang berkualitas, waktu untuk kontemplasi, meditasi, refleksi. Waktu tidak tergesa-gesa tanpa gangguan. Jadi Bill Hybels bilang ini, kalau kita ingin melihat kehidupan kekristenan yang otentik, yang berkualitas itu, saudara dan saya harus punya waktu. Waktu untuk apa? Menunggu. Di dalam menunggu itu apa yang kita lakukan? Kontemplasi, meditasi, refleksi. Kita koneksikan diri kita kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita izinkan Tuhan memulihkan jiwa kita. Memberikan ide-ide segar, hikmat, dan kekuatan. Tanpa diganggu yang lain. Makanya bagi saya waktu yang paling berharga itu adalah pagi jam 4 pagi, saudara. Jam 4 pagi itu waktu bagi saya yang sangat berharga. Saya doa, menyembah Tuhan, berkontemplasi, saudara. Nanti Tuhan kasih tahu, lakukan ini nak. Nanti hari Minggu khotbah ini, kunjungi si A nak. Ayo doakan si B nak. Lakukan ini. Masihkah kita punya itu? Karena kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Sama seperti lampu ini, saudara. Sebesar apapun watt dari lampu ini, seindah apapun lampu ini, semahal apapun lampu ini, itu tidak berguna kalau dia tidak terkoneksi dengan sumber listrik. Tidak ada guna. Begitu juga dengan hidup kita. Sepintar apapun kita, seganteng, segagah, secantik apapun kita, kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, sumber kehidupan itu, maka hidup kita ini sebenarnya gak bernilai. Hanya sebuah kesia-siaan. Makanya di dalam Yohanes 15 Tuhan katakan gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Hari-hari ini kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Berkontemplasi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan seperti ini, saudara. Kalau saudara baca mulai ayat 30-nya, dikatakan teruna-teruna muda akan jatuh, tergeletak. Orang-orang yang punya kekuatan. Ayat 31 dibilang gini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada banyak orang hari-hari ini mulai letih lesu, saudara. Lelah, capek dengan kehidupan. Terlalu berat pergumulan.
Terlalu berat tantangan kehidupan, lelah, letih, lesu. Singa muda mati kelaparan, kata ayat sebelumnya saudara. Yang gagah perkasa pun akan jatuh saudara. Tetapi di ayat 31 dia bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Saudara ingin dapat kekuatan yang baru? Saudara ingin dapat hikmat yang baru? Amin. Ambil waktu menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara tahu hal yang paling ditunggu raja wali apa saudara? Badai. Badai merupakan hadiah terbaik dari raja wali saudara. Karena lewat badai itu dia bisa terbang tinggi saudara. Waduh, dia nikmati itu badai. Dia memanfaatkan badai untuk terbang tinggi. Anak Tuhan, badai itu kesempatan kau menikmati Tuhan. Bukan kesempatan kita menjadi jatuh. Tidak. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka badai sebenarnya kesempatan kita melihat kemuliaan Tuhan. Melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara ingin tetap kuat saudara? Mari ambil waktu menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana caranya nantikan Tuhan kak? Ya, 3 tadi. Yang 3 tadi. Semakin melekat sama Tuhan. Lewat apa? Persekutuan dengan firman-Nya. Merenungkan firman. Kurangi dengar berita-berita yang negatif. Kurangi dengar berita-berita hoax. Kurangi dengar berita-berita yang melemahkan. Kurangi dengar berita-berita yang mengintimidasi. Dengar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata kitab Mazmur. Pastikah kita punya hati yang mencintai firman. Pak Bambang Wijaya, gembala kita di Bandung, dia bilang gini. Kenapa orang Kristen gak mengalami kekuatan firman? Karena mereka baca firman seperti baca koran. Saudara baca koran, lihat apa yang dia suka, ya udah dibaca, tinggalkan. Bagaimana supaya firman itu hidup dalam diri kita? Dia bilang gini, bacalah firman. Itu seperti membaca surat cinta dari kekasih saudara pertama kali jatuh cinta. Saudara pernah ya, khususnya yang generasi-generasi zaman-zaman saya ke atas saudara ya. Generasi old, generasi baby boomers. Yang dulu belum ada WA, belum ada SMS saudara. Kalau kita komunikasi dengan pacar kita, lewat apa saudara? Surat yang ada warna-warnanya, yang ada harum-harumnya, betul ya? Ya masih ada saudara yang punya kesempatan itu. Ketika saudara membaca itu saudara, waduh ini surat ini rasanya lihat amplopnya aja hatinya sudah berdebar-debar saudara, betul? Dan ketika membaca itu saudara, dia baca berkali-kali, dia resapi, dia renungkan, baca berkali-kali, dia bayangkan pacarnya itu ada di depannya, dia resapi, dia renungkan, dia baca lagi, dia bayangkan pacarnya itu di depannya. Bacalah firman Tuhan seperti itu. Jangan baca Alkitab seperti baca pokoknya selesai satu pasal. Enggak dapat apa-apa saudara. Enggak dapat apa-apa. Ketika engkau baca firman, bayangkan Tuhan ada di depanmu. Berbahagialah. Waduh, Tuhan bilang saya berbahagia. Orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Kekasih jiwa saya mengatakan gak boleh dengar nasihat orang fasik.
yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh. Kekasih jiwa saya bilang gak boleh kumpul dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Waduh, kekasih jiwa saya bilang saya harus suka Taurat Tuhan. Itu akan merasuk ke dalam jiwa kita dan itu menjadi daging kita, saudara. Itu salah satu cara menantikan Tuhan. Merenungkan firman dengan cara yang benar. Kau akan menikmati setiap firman itu. Waduh, ketika kau baca firman itu seperti lompat. Dan bisa-bisa seringkali saudara air mata kita jatuh ketika baca firman. Air mata jatuh. Karena apa? Kita merasakan cinta kasih. Sama seperti orang kalau lama gak ketemu ya. Dengan orang yang dia cintai, orang tuanya kah, saudaranya kah. Ketika ketemu dia peluk, itu air mata bisa jatuh. Betul gak saudara? Itu yang membuat kenapa orang ketika datang dalam hadirat Tuhan bisa jatuh air matanya, saudara. Nantikan Tuhan dengan cara itu. Mulai kurangi TikTok. Mulai kurangi Facebook, IG. Kecuali kalau untuk bisnis loh ya, nah itu beda. Tapi kalau hanya untuk dengar berita tentang siapa? Hotman Paris, berita tentang siapa lagi? Minyak goreng, aus, kau salah. Renungkan firman saudara. Menyembah Tuhan. Nyanyi lagu-lagu rohani. Jangan nyanyi lagu kiong racun. Keracunan saudara nanti. Nyanyi lagu-lagu yang membangun. Itu akan masuk ke dalam jiwa kita dan iman kita naik. Makanya di rumah kami haram hukumnya dengar lagu-lagu kayak gitu saudara. Haram. Karena itu mempengaruhi kejiwaan kita. Apa yang dialami rasul-rasul saat mereka taat menantikan janji Tuhan? Sebelum masuk ke sini saudara, tadi pertama merenungkan firman, yang kedua menyembah Tuhan saudara. Ya menyembah Tuhan untuk kita bisa berkontemplasi dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, jangan lupa beribadah. Karena dalam beribadah kita mengalami lawatan Tuhan saudara. Kesan, ikut kesan. Kesan anak muda, kesan keluarga ada hari Jumat saudara. Ayo kita mulai lagi kesan. Tapi minggu ini gak ada karena kita doa saudara. Kita sana sharing. Khotbah minggu seperti ini kita sharingkan di sana. Bagaimana penerapannya, bagaimana aplikasinya, bagaimana apakah kita sudah lakukan, kalau tidak kenapa. Itu membangun rohani kita. Yang keempat, bagaimana supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara melayani orang lain. Saudara, anak ketika dia dipercayakan tugas di keluarga, dia semakin dewasa, betul gak? Semakin dewasa, semakin matang, semakin bijaksana. Tapi kalau anak dari kecil sampai dia SMA, makan disuapin, sepatu harus dipasangin. Aduh, ini anak pasti gak jadi apa-apa nanti, jadi gembel nanti nih. Jadi gembel. Tapi kalau dari kecil dia dari kelas 5 SD sudah dilatih bagaimana masak, dilatih cuci piring, bagaimana nyapu rumah, bagaimana membersihkan kamar mandi. Nanti dia bertumbuh sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang dewasa, yang bijaksana. Sama dengan gereja. Kalau kita hanya ingin disuapin tapi gak ambil bagian dalam pelayanan saudara. Ya kita kelihatan kuat tapi ternyata lemah. Lemah. Jadi ada 4 saudara. Membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama tadi merenungkan firman, menyembah. Di situ ada unsur berdoa di situ saudara. Yang kedua saudara, apa tadi? Ibadah, persekutuan, kesan, pemuritan. Itu membangun saudara. Dan yang keempat, ambil bagian dalam pelayanan. Saya gak bisa song leader, saya gak bisa singer. Ya udah, antar jemput jemaat kah? Pelayanan di penjara kah? Kita punya banyak pelayanan. Kita butuh banyak orang untuk menggarap ngujang saudara. Ambil. Nanti kau akan melihat bagaimana. Oh iya ya, ternyata
luar biasa melayani Tuhan. Luar biasa. Apa yang dialami rasul-rasul saat taat menantikan janji Tuhan, saudara? Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika mereka taat kepada Tuhan untuk tidak pergi dari Yerusalem, mereka kepenuhan Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya apa? Janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Asal engkau dan saya taat menantikan Tuhan seperti yang Tuhan mau, maka semua janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Janji Tuhan akan digenapi. Seringkali janji Tuhan gak digenapi dalam hidup kita karena kita gak sabar menantikan Tuhan. Kita cari jalan kita sendiri. Kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan, saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa yang pernah dijanjikan Bapa, akhirnya mereka sadar, oh begini toh Roh Kudus itu. Oh begini toh kepenuhan Roh Kudus itu. Wah begini toh, mereka alami janji Bapa, saudara. Sudahkah saudara mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupmu? Kenapa kita nggak mengalami? Karena kita suka mencari jalan kita sendiri. Kita nggak mau menanti-nantikan Tuhan. Kita nggak mau menantikan waktunya Tuhan. Kita nggak mau menantikan caranya Tuhan. Hampir semua janji Tuhan dalam hidup saya, hampir semua, saudara, hampir semua itu tergenapi. Hampir semua. Kalaupun belum ada yang belum tergenapi, bukan karena tidak. Saya tahu karena belum. Dan saya tahu ke depan Tuhan akan genapi itu. Apa yang saya alami hari ini, itu Tuhan sudah pernah sampaikan kepada saya. Sekitar tahun 2000-2001, saudara. Tuhan bukakan. Ketika saya merenung di kamar, saudara. Saya dulu waktu kuliah itu, kalau saya tidak ada kuliah, nggak ada pelayanan, saya suka di kamar, saudara. Saya nyetel lagunya Frankie Sihombing Saat Menyembah. Ketika saya nyetel lagu itu, saya sambil nyanyi, saya nyembah, tiba-tiba Tuhan bukakan di pikiran saya, kamu nanti akan seperti ini, kamu akan nanti seperti ini, kamu nanti akan seperti ini, nanti pasanganmu akan seperti ini, anakmu nanti akan seperti ini, nanti kamu akan saya pakai seperti ini, kamu akan tempatkan di sini. Waduh, itu dulu saya berpikir, jangan-jangan ini cuma hayalan. Saya cuma berpikir jangan-jangan ini cuma hayalan. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang di dalam hati kita itu Tuhan yang buat, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang ada dalam hatimu itu Tuhan yang buat. Sama seperti Yusuf. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu kepada dia bahwa dia akan menjadi orang yang memerintah, saudara. Kakak-kakaknya bilang apa? Kamu berhayal. Gak mungkin. Tapi dia simpan di dalam hatinya. Dia tunggu, saudara. Tiba waktunya, ternyata betul Tuhan bawa ke sana. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu yang besar di hatimu. Percayalah itu Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Maaf. Bahkan bagaimana saya bisa ketemu sama Pak Bambang ini. Tahun 2001, Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Suatu saat saya akan kirim satu pengusaha yang peduli dalam hidupmu, yang menopang pelayananmu. Saya bilang, siapa pengusaha? Itu bukan urusanmu. Tuhan sudah kasih tahu tahun 2001. Saya datang ke Tulungagung tahun 2007. Itu yang membuat saya kuat, saudara. Itu yang membuat saya berani melangkah ke Tulungagung. Bahkan pelayanan kita di Ngujang, Tuhan sudah kasih tahu kepada saya tahun 2001. Saya akan tempatkan kamu di lingkungan pelacuran, Tuhan bilang. Ini akan kamu lakukan, ini yang kamu lakukan nanti. Kamu hanya butuh orang. Wow. Makanya begitu saat saya tahu dulu Pak Bambang punya tanah di Ngujang, saudara. Saya ngomong sama Cik Meling, ketua yayasan yang ada di sini. Saya bilang gini, mudah-mudahan ya satu saat tanah yang di Ngujang itu dikasih Pak Bambang buat kita. Saya ngomong gitu, saudara. Saudara tahu, dalam waktu gak sampai 2 tahun. Tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Bambang. Dikasih tanah itu. Saya kaget, saudara.
Tuhan langsung flashback saya kepada apa yang Tuhan sampaikan tahun 2001 kepada saya. Itu yang membuat saya berani melangkah. Bayangkan, kita gak punya uang banyak, kita bisa bangun tanah itu. Sudah habis hampir 650 juta. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Dan itu Tuhan sudah sampaikan, saudara. Ke depan akan seperti apa? Ketika engkau sungguh-sungguh mau menantikan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu sesuatu di hatimu. Bukan dari keinginan daging, bukan dari keinginan mata, bukan dari keinginan hidup, bukan. Bahkan ketika saya nampung orang saat ini, itu Tuhan sudah kasih tahu tahun 2001. Kamu akan nampung orang yang latar belakangnya seperti ini dan kau akan persiapkan mereka. Tuhan sudah sampaikan tahun 2001 kepada saya. Itu yang membuat saya berani nampung mereka. Kalau Tuhan tidak sampaikan, bukan biaya kecil ngasih mereka makan. Menghidupi mereka bukan biaya kecil. Tapi saya tahu Tuhan yang buat. Tuhan pasti sediakan dan Tuhan buktikan sampai saat ini, saudara. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu sesuatu di hatimu. Dan Tuhan akan genapi itu. Bahkan apa yang terjadi sama Kristian Tuhan sudah kasih tahu. Jauh sebelum Kristian mengalami apa yang sekarang terjadi, saudara. Dan semua digenapi dalam hidupnya. Mari saudaraku, nantikan Tuhan. Dampak kalau kita kepenuhan Roh Kudus, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, janjinya itu akan digenapi dalam hidup kita. Dan kita punya kuasa, punya otoritas. Kuasa di sini dunamos. Ada sebuah kekuatan yang meledak dari diri kita. Seperti dinamit yang orang lain gak bisa mengerti. Membuat hidup kita menjadi berbeda. Itu yang terjadi sama murid-murid. Ada sebuah dunamos. Ada sebuah kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga murid-murid menjadi berbeda. Perbedaan itu membuat mereka menjadi saksi. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan. Janji Tuhan dinyatakan lewat hidupmu. Dan janji Tuhan digenapi. Akan ada kuasa dari hidupmu yang membuat hidupmu berbeda dari sebelumnya. Dan kau akan menjadi saksi sehingga orang bilang, kok bisa ya Kristian jadi seperti ini? Kok bisa ya Yuli jadi seperti ini? Kok bisa ya Daud jadi seperti ini? Ada sebuah kekuatan dari dalam yang mengubahkan hidup mereka. Yang mereka sendiri pun gak ngerti. Dan orang terheran-heran melihat hidup mereka. Ketika kakaknya Daud datang ke rumah kami. Kakaknya tanya gini, Kak Fri, ini Daud diapain kok bisa berubah jadi seperti ini? Saya bilang saya tidak apa-apain dia. Saya hanya mengasihi dia. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus yang mengubahkan dia. Sampai keluarnya bingung lihat kehidupannya. Dan saya percaya kita akan alami itu. Amin. Izinkan Roh Kudus itu masuk dalam hidupmu. Sehingga ada sebuah dunamos. Ada sebuah kekuatan yang mengubahkan hidup kita. Kita menjadi berbeda dari saat kita belum mengalami Tuhan. Dan orang akan bilang, kok bisa ya orang ini jadi kayak gini? Kok bisa ya jadi kayak gini? Dan kita bisa menjadi saksi. Yerusalem itu berbicara apa, saudara? Keluarga dekat kita, istri kita, suami kita, anak kita. Orang-orang yang kita kasih. Mereka melihat perbedaan dalam diri kita. Dan mereka memuliakan Bapa. Yudea siapa itu? Itu orang-orang keluarga kita, om kita, tante kita. Mereka melihat kok ada perbedaan. Dulu dia tidak seperti ini, kenapa jadi seperti ini? Dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Samaria siapa? Tetangga-tetangga kita. Mereka tahu siapa kita dulu. Mereka lihat, loh, saya kayaknya setahun terakhir kamu agak berbeda deh. Agak berbeda deh. Kenapa ya? Sampai ke ujung dunia kemanapun kau pergi, orang memuliakan Tuhan. Itu
Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau engkau jadi Kristen puluhan tahun, belasan tahun, hidupmu sama aja. Ini waktunya kita menantikan Tuhan. Kita minta Tuhan ubahkan hidup kita. Tuhan pulihkan kita. Sampai semua keluarga kita, orang-orang sekitar kita lihat perbedaan. Ketika mama saya datang pertama kali ke Tulungagung, habis ibadah, mama saya pulang. Mama saya ngomong sama saya, aku tidak kenal kamu lagi. Kamu bukan Frin yang pernah saya kenal dulu. Mas, sudahkah orang-orang sekitar kita melihat perbedaan antara hidup kita dengan orang lain karena kita mengikut Tuhan? Kalau tidak, ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang salah. Ketika saya mau lulus kuliah, seorang teman saya panggil saya, yang dulunya sama-sama rusak dengan saya. Dia bilang, Fri, saya tahu kamu dulu siapa. Tapi kamu kok bisa berubah ya? Kok bisa berubah? Aku berusaha berubah gak bisa. Saya bilang, ada Yesus yang mengubah hidupku. Kalau kamu mau, saya doakan kamu. Tuhan Yesus akan ubahkan hidupmu. Mari saudaraku, jangan puas dengan kekristenanmu yang seperti sekarang ini. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan lihat apa yang terjadi. Petrus yang dulunya pengecut. Petrus yang dulunya pengecut, saudara. Dia menyangkal siapa Yesus. Begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia khotbah. Ketika dia khotbah, yang bertobat berapa, saudara? 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Dibaptis lewat seorang Petrus yang seorang pengecut. Ketika dia mengalami Tuhan. Ketika dia mau masuk ke sinagog, dia lihat ada orang yang lumpuh, saudara. Minta-minta. Petrus bilang apa? Emas dan perak gak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus, berdiri katanya. Berdiri. Dan Petrus yang pengecut ini membuat orang ini sembuh, saudara. Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Gak ada yang amin? Amin. Ini waktunya kita nantikan Tuhan. Ini waktunya. Tuhan sedang menunggu saudara dan saya. Tuhan sedang menunggu saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
penolongku diutus Ku buka hatiku, ku buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, mungkin selama ini kita belum punya waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita hanya anggap Tuhan itu sebagai pelengkap, atau ya hanya cadangan dalam hidup kita. Padahal Tuhan ingin jadi segala-galanya. Tuhan ingin kita menanti-nantikan kita dalam setiap hidup kita, dalam setiap keputusan kita, dalam setiap respon kita. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ini waktunya. Kau akan melihat hal-hal besar terjadi dalam hidupmu. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di dalam hidup kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Jangan sembunyikan dirimu dari kami. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Buat kami mengerti kehendak-Mu. Beri kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Bahwa kami mengalami kasih mula-mula. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu. Lakukan itu dalam hidup kami. Lakukan itu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Bahwa kami mengalami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Gunung Agung. Ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Tuhan yang menempatkan kami di kota ini bukanlah kebetulan kami ada di sini. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah keselamatan daripada Tuhan tercurah atas kota ini. Roh Kudus lawat penduduk kota ini, celikan mata rohani penduduk kota ini, sehingga mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dengan di kota ini Tuhan, yang siap menerima Injil keselamatan-Mu. Pakai kami anak Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa
buat para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Yang Tuhan percayakan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, Tuhan, legislatif, Tuhan jamah mereka. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Tolong mereka, berkati mereka. Segala rancangan-rancangan jahat atas kota ini digagalkan. Segala kecurangan-kecurangan biar digagalkan dan Tuhan bongkar dengan caranya Tuhan. Biar kota ini menjadi kota yang bersih Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi berkat. Sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Sama seperti Engkau memakai Yusuf. Engkau memakai mereka menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka Tuhan. Terima kasih, berkati ekonomi kota ini pulihkan. Kesehatan kota ini pulihkan. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini pulihkan. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi jawaban, menjadi berkat atas kota ini. Biar ada kebangun rohani di setiap gereja Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Kasih kami kemampuan untuk menanti-nantikan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Pimpin kami. Bahwa kami mengalami Engkau. Tanpa terkecuali mulai anak-anak sampai orang tua. Bahwa kami mengalami Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit hari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Cukupi kebutuhan umat-Mu, apapun masalah dalam pekerjaan mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Anak-anak kami yang sekolah, Engkau jagai, Engkau lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Lindungi dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari belenggu dosa, belenggu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Lepaskan kami dari semuanya itu, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami sungguh serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Anugerah Tuhan menyertai mereka sekeluarga Tuhan. Jagai, lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lindungi mereka. Bawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur. Sungguh kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Ada Roh Kudus yang Dia berikan dalam hidup kita, yang mengajari kita melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan, yang menguatkan dan menghibur dan menuntun langkah-langkah kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, anak cucu makan perkasa di bumi. Dan engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya. Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.